Seorang janda muda dan anaknya di Sukabumi, Jawa Barat disiram air keras saat berboncengan sepeda motor. Pelaku langsung kabur saat korban berteriak kesakitan dan meminta tolong. Janda beranak satu warga Sukabumi, Jawa Barat ini menangis sambil menahan perih akibat luka bakar di tubuhnya. Diduga korban disiram air keras oleh orang tak dikenal saat membonceng anaknya. Oleh warga sekitar, korban dan anaknya segera dibawa ke rumah sakit R. Syamsuddin SH. Peristiwa yang terjadi di Jalan Sunda Jaya, Kelurahan Jaya Raksa itu bermula saat korban hendak menitipkan anaknya ke rumah saudaranya. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba korban disalib dan disiram orang tak dikenal yang langsung kabur. Akibat korban dan sang anak alami luka bakar serius di bagian muka, dada, punggung hingga paha. Ternyata ada keramaian di sini, dikira saya celaka. Nggak tahunya ada ponakan saya, katanya disiram air keras. Ya, langsung saya baku bunut. Kondisinya Pak? Kondisinya paling ini sama kesini nih, sama paha. Terus anaknya kena dada sama belakang. Lokasi kejadian tidak berapa lama berpapasan dengan pelaku yang tidak dikenal dan langsung menyiramkan air keras terhadap korban. Di tempat kejadian, polisi temukan sebuah kaleng diduga digunakan untuk membawa air keras. Aparat Reskrim Polsek Baros menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Desak harus membayar hutang, seorang pria mengaku sebagai tentara untuk memeras dan menipu sopir truk di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dengan menggunakan seragam TNI dan korek api, pelaku menakuti korban dan meminta uang sebesar 2 juta rupiah. RAM, pria bertubuh gempal ini tak berkutik saat dikepung warga di Jorong Panang, Kanagarian, Tanjung Bali, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pria ini kemudian diamankan anggota TNI dan petugas Polsek Pangkalan karena telah melakukan pemerasan dan penipuan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dalam aksinya, pelaku menakuti korban menggunakan korek api berbentuk senjata api dan meminta uang korban senilai 2 juta rupiah. Modusnya, pelaku menghentikan truk bermuatan batu yang dikemudikan korban, kemudian meminta ganti rugi dengan alasan kaca mobilnya pecah akibat tertimpa muatan batu dari truk korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjadi tentara gadungan karena terdesak untuk membayar hutang. Pelaku diketahui telah 6 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menakut-nakuti korban untuk mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah sebagai ganti rugi. Yang katanya untuk ganti rugi atas telah pecahnya kaca mobil tersangka diakibatkan oleh muatan mobil korban. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, viral seorang pelatih membanting pemain futsal saat melakukan selebrasi seusai mencetak gol. Akibatnya korban alami cedera tulang ekor dan melaporkan kasusnya ke polisi. Selebrasi kemenangan tim futsal MI Al-Hidayah, Tambak Asri Kota Surabaya ini justru berakhir dengan penganiayaan saat sang pencetak 2 gol dianiaya pelatih tim lawan SC1 Simolawang, Surabaya. Pelaku yang berkaos hitam menghampiri dan membanting korban hingga terpelanting ke lapangan. Korban sempat berusaha menjaga keseimbangan, namun karena hentakan cukup kuat membuatnya jatuh terduduk di lapangan. Usai kejadian, korban yang menjalani ronsen diketahui mengalami keretakan tulang ekor hingga memerlukan masa pemulihan 5 hingga 6 bulan. Sementara pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Hingga saat ini, 7 orang telah dilakukan pemeriksaan termasuk korban dan pelaku. Nggak tahu, selebrasi. Selebrasi ya? Ya. Terus? Terus saya didatangin dari belakang terus Didor. terus Sama pelatihnya itu ya? ya. Jemput bola, mendatangi sekolah dan sudah melakukan olah TKP. Sampai saat sekarang ini kita sudah memeriksa sampai 7 orang saksi yang terlibat pada saat itu. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengetahui motif pelaku. Dari Surabaya, Nur Syafei melaporkan.
Pemirsa, seorang bocah yang diduga mencuri mobil dan menjadi sasaran amuk warga di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku sempat melarikan diri setelah mobil curiannya terperosok ke areal persawahan. Warga berusaha menangkap seorang bocah yang melarikan diri ke area persawahan di wilayah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Bocah ini melarikan diri setelah mobil yang dicuri terperosok ke sawah. Ia melarikan diri menghindari warga yang mengejarnya. Bocah ini mencuri mobil di Kabupaten Bandung Barat dan berencana akan membawa ke Cianjur. Dua pelaku pencurian yang masih pelajar ini berpencar saat dikejar warga. Kendaraan M4 dibawa di Polsek Ciranjang berikut diduga pelakunya. Oh, si anak kan. Itu usianya sekitar berapa, Pak? Kalau dari pelaku itu? Kalau usia diduga pelaku masih di bawah umur. Dua bocah pelaku pencurian mobil ini diamankan di Mapolsek Cicendo. Pelaku masih akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait pencurian mobil. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Ayus melaporkan. Pelaku pencurian kotak amal tertangkap tangan warga saat menjalankan aksinya. Pelaku mencuri uang kotak amal dengan cara menggunakan lidi. Sri Hartono, warga Purwodadi, Jawa Tengah ini tertangkap tangan warga saat akan mencuri uang dari kotak amal di Masjid Jami Rodotul Mutakin, Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Bermodal lidi yang dibawanya, pelaku berhasil mencuri uang dari dalam kotak amal. Pada ujung lidi yang digunakan untuk mencuri uang, sebelumnya sudah diberikan cairan perekat. Pelaku juga membawa senter untuk melihat uang di dalam kotak amal. Warga berhasil mengamankan uang hasil curian Rp30.000. Mau apa, Mas? Uang saya jatuh, dia bilang gitu. Masa jatuh di dalam peti, saya gitu. Ya, sungguh Pak, saya tidak ambil apa-apa. Menurut warga sudah 2 kali ini, Pak. 2 kali. Sementara kasus masih kita dalam penyidikan lebih lanjut. Kita tangani di Polsek Semarang Utara. Pelaku dibawa Mapolsek Semarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pelaku sudah menjalankan aksinya di masjid lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ayus melaporkan. Pemirsa, aksi oknum juru parkir meminta tarif parkir pemilik kendaraan roda 4 di depan kampus ITB Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku meminta 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Nanti saya bayar langsung, Pak. Memang langsung bayar, Pak. Semua juga langsung bayar. Lagi-lagi, oknum juru parkir resmi Dinas Perhubungan lengkap dengan logo Kota Bandung meminta uang parkir pengendara roda 4 kembali beredar di media sosial. Peristiwa pemalakan terjadi di Jalan Ganesa di depan kampus Institut Teknologi Bandung. Sang pengendara diminta membayar tarif parkir 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Jalan Taman Sari yang tak jauh dari lokasi pertama. Menurut petugas dinas terkait, kawasan Ganesa masuk dalam zona larangan parkir. Jika ada oknum petugas yang meminta uang kepada pengendara, pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum karena masuk kategori pungli. Adanya jukir-jukir liar, kami sudah berkoordinasi salah satunya dengan upload parkir. Karena di situ parkir itu kewenangannya adalah di juru parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan kami juga sudah menindaklanjuti laporan dari teman-teman media. Kami juga tidak bisa, salah satunya ada memonitor lokasi parkir yang tidak boleh. Meski pemerintah Kota Bandung sudah membentuk satuan tugas anti premanisme dengan melibatkan TNI Polri dan ASN serta kepala UPT baik terminal maupun pasar, namun aksi premanisme berkedok juru parkir masih merajalela. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Dan saya, Aulina Iyasya beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.